Jalan berlubang jumlahnya adalah 93.000. Sudah clear. Tidak ada jalan bergelombang, semuanya mulus. Kau ingin mengetahui karakter seseorang, maka berilah dia kekuasaan. Seperti misalnya peristiwa kamu pejabat, pas daerah kamu ada musibah banjir, kamu tinggal iktikaf di Ka'bah, tapi orang nggak anggap iktikaf itu ngawur, itu mesti orang. Sepertinya Bapak Ahmad Lutfi memang senang membual dan berdusta, teman-teman. Dalam wawancaranya, dia mengatakan bahwa jalan berlubang yang ada di Jawa Tengah telah diperbaiki sebanyak 92.000. Bahkan dalam satu video viralnya, dia mengatakan bahwa jalan di Jateng itu mulus. Aduh, tapi pernyataan itu dibantah habis-habisan oleh warga Jawa Tengah, teman-teman. Di mana 92.000 jalan yang sudah diperbaiki itu? Nyatanya banyak jalan yang masih berlubang dan masyarakat mengeluh setiap hari tentang persoalan jalan yang rusak itu, gitu loh. Publik pun kembali membandingkan Bapak Ahmad Lutfi dengan Kang Deddy Mulyadi yang pernah dia sindir, gitu. Selain dia itu senang membual dan berdusta, dia juga punya kesenangan untuk menyindir Kang Deddy Mulyadi sepertinya, teman-teman. Ya, kita lihat dulu bagaimana kondisi jalan-jalan yang ada di Jawa Tengah dan bagaimana tanggapan dari para netizen, terutama warga Jawa Tengah dalam hal ini. Jangan di skip-skip agar kita semua tahu bagaimana kualitas dan kapasitas Ahmad Lutfi sebagai seorang gubernur yang jauh banget gitu loh kalau dibandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Silahkan. A few moments later. Bapak kita, Bapak Lutfi, mengklaim 93.000 lubang di jalan seluruh Jawa Tengah sudah ditutup rapi. Tinggal 1.200 titik lagi. Ngeri. Gimana nggak ngeri? Sampai lubang aja dihitung. Kalian percaya? Ya semoga aja benar. Dalan provinsi Randu Blatung Cepu bisa remuk ini wis tahun 2026 iki Pak Gubernur Jawa Tengah iki diurusi ke dalan iki remuk dam. Kita satu lapis, lebarannya kita pakai beton. Provinsi kan? Dalam provinsi kan? Dalam provinsi kan? Dalam provinsi. Karena apa? Kita akses buat masyarakat. Gubernur Jateng mengucurkan 676 miliar hanya untuk nambal 1.200 lubang. Aduh, inilah kinerja gubernur yang sibuk ngurusin dan nyinyirin KDM. Gue pikir ya, gubernur yang berani nyinyirin KDM tuh yang kinerjanya udah bagus banget gitu. Ternyata 676 miliar digunakan hanya untuk nambah. Nambah loh Pak, ente nggak kepikiran buat bangun jalan baru gitu dengan uang sebanyak itu? Kalau ada 1.200 lubang dan dana yang dikeluarkan itu 676 miliar, berarti dengan kata lain untuk menambah satu lubang menggunakan uang sebesar 563 juta. Terbaik memang Bapak satu ini, terbaik. Kasihan gue sama warga Jateng, gini amat gubernur kalian. Pak, kalau 676 miliar Bapak kasih ke KDM jadi jalan baru semua tuh Pak. Jalan berlubang jumlahnya adalah 93.000. Sudah clear. Tinggal 1.200. Bentar lagi selesai. Termasuk jalan mana itu yang sudah tembus itu? Godong mana itu? Purwodadi sudah clear. Amin 7 sudah kita gunakan. Oke? Jadi begini, kenapa jalan berlubang? Rekan-rekan ketahui bahwa kecepatan dalam rangka penanganan itu perlu. Untuk bangun jalan itu tidak cukup 1 bulan. Sehingga apa? Kita harus secepatnya memberikan pelayanan, jalan kita harus mulus. Mulus, tidak harus perlu baru. Artinya apa? Satu, keselamatan
keselamatan pengguna jalan kita utamakan dengan tidak adanya jalan berlubang. Yang kedua, distribusi perjalanan arus lancar. Yang ketiga, untuk menumbuhkan perekonomian baru di wilayah kita. 3 pasal ini yang harus dipegang oleh teman-teman. Mudik gratis kita siapkan 340 bis dan 7 kereta gratis dari Bandung maupun dari Jakarta. Syaratnya seperti apa? Cukup. Syaratnya ada apa gitu nih? Aplikasi. Gue pengen mudik apa ya? Pak, terkait ini daerah-daerah rawan yang perlu diwaspadai pemudik di mana saja? 1 ada rawan longsor, 2 rawan banjir, 3 rawan rob. Rawan longsor itu adalah eks Karisidenan Pekalongan dan eks Karisidenan Banyumas, Purbalingga, kemudian mana itu Cilacap, kemudian Banjarnegara, kemudian mana itu Brebes, kemudian Icak itu mana Pemalang, Tegal. Nah itu rawan-rawan longsor. Kemudian rawan banjir eks itu wilayah Pati atau Gunung Muria, mulai Pati, kemudian Rembang, kemudian Kudus, Jepara, dan lain sebagainya. Tapi tadi sudah dibahas, para bupati wali kota sudah melakukan infiltrasi terkait mana rawan-rawan yang dilakukan. Gas cukup dan ya gas cukup. Tadi sudah disampaikan dari Pertamina. Prinsip saya ingatkan masyarakat untuk tidak terjadi panik buying. Nggak usah latah, nggak usah apa ya kemerungsung. Tonggone kurang, tuku loro, tuku siji, semuanya kebagian. Jadi silahkan Satgas Pangan kita akan bergerak dalam rangka pendistribusian terkait bahan pokok penting, termasuk diantaranya adalah gas tempat kita. Stok BBM sangat cukup. Kemarin Gus Yassin juga sudah ngecek di lapangan. Kemudian tadi perwakilan Pertamina juga menyampaikan stok cukup untuk 2 bulan ke depan. Gunanya apa? Dalam rangka menyiapkan arus mudik dan balik yang prediksinya untuk tahun ini naik 30%, yaitu sebanyak 17.300.000 yang nantinya akan tumplek masuk wilayah Jawa Tengah. Tentu tidak hanya itu, sarana prasarana kita siapkan dan juga kita melakukan pengecekan terkait dengan fluktuatif kebutuhan bahan pokok penting. Polda Jawa Tengah juga telah bentuk namanya Satgas yang bekerjasama dengan jaksa, kemudian kejaksaan, kemudian dengan kita untuk melakukan operasi-operasi terkait dengan penimbunan yang dimungkinkan ini akan dicari oleh masyarakat kita untuk mencari keuntungan, sehingga inflasi di tempat kita tetap terjaga dengan melibatkan operasi-operasi pasar murah yang hari ini sudah hampir 303 kegiatan diikuti oleh Bupati Wali Kota, termasuk beberapa bulog juga melakukan, BI juga melakukan, sehingga kebutuhan bahan pokok penting masyarakat kita terlayani dengan baik. Itu yang pertama. Struktur jalan 2025 provinsi tidak ada jalan bergelombang, semuanya mulus. Karena apa? Untuk meningkat 2026. Jadi kalau ono jalan provinsi kayak gitu pasti tak cek, wes dianggarkan belum, sudah dibangun belum. Jangan sampai provinsi tidak punya tanggung jawab terhadap jalan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenapa ini jalan rusak terus? Katanya beres. Jawa Tengah ngopening lakoning. Ini jalan di Jawa Tengah nih, khususnya di Jalan Poros, Bang Bayang, Bantarwaru. Ini merupakan jalan kabupaten. Nih, berlubang, aspal mengelupas. Ayo kita ulik lagi, kita cari. Ini kayak kolam bebek, kolam lele ini. Ini di Kecamatan Bantar Kaung. Ini merupakan jalan poros kabupaten dikelola oleh kabupaten. Nah, ini jalan kayak kubangan bebek ini mah, kubangan kebo ada di sawah mah. Nah, ini kayak gini nih. Ini lagi guys. Nih. Ini 1 2 3. Masyarakat sudah taat bayar pajak, akan tetapi ini jalan tetap rusak terus. Jawa Tengah nih bos, ini Jawa Tengah. Seperti misalnya peristiwa kamu pejabat, pas daerah kamu ada musibah banjir, kamu tinggal iktikaf di Ka'bah, tapi orang nggak anggap iktikaf itu ngawur itu mesti orang itu, karena meninggalkan fardu apa? Ain.
Saya di sini kata orang banyak kan keren, misalnya sama ahli tafsir Quraisy. Tapi misalnya saat ini istri saya sakit atau anak saya sakit, pasti dianggap ngawur itu karena meninggalkan fardu ain. Jadi fardu ain itu menurut saya segala-galanya. Makanya saya sering ngaji di majelis saya itu, saya sering cerita kata Allah dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tidak ada ibadah yang paling saya sukai sebagaimana ibadah orang melakukan fardu. Jadi fardu ain ini adalah konstitusi. Berarti orang-orang yang sekarang nyari makan untuk keluarga dan statusnya fardu ain itu lebih keren ketimbang misalnya orang nyari kekayaan untuk rofahiyah, untuk takmilah, untuk penyempurnaan, untuk sekunder. Nah, di sini pentingnya peletaan hadis. Orang miskin itu masuk surga lebih dulu 500 tahun ketimbang orang kaya. Masyarakat telat bayar pajak pasti kena denda atau kena sanksi. Sedangkan kalau infrastruktur lambat penanganannya, siapa yang tanggung jawab? Tuh jalan rusak, jalan bodol di Kabupaten Brebes. Ini merupakan jalan rusak poros Banjarsari Ciawi, perbatasan Cilacap. Inilah Brebes, Jawa Tengah. Senggol dong bos. Ya baraya, orang sebagai warga Jawa Barat kuduna bersyukur boga Gubernur Deddy Mulyadi. Bayangkan lamun misalkan Jawa Barat dipimpin ku Ahmad Lutfi, mungkin jalan-jalan di Provinsi Jawa Barat pinuh tambalan. Karena menurut Ahmad Lutfi, jalan mulus itu tidak harus jalan baru. Jalan penuh tambalan juga. Ahmad Lutfi mah ngomongnya eta teh jalan mulus. Jalan kita harus mulus. Mulus tidak harus perlu baru. Artinya apa? Satu, keselamatan pengguna jalan kita utamakan dengan tidak adanya jalan berlubang. Kita baca bareng-bareng. Ahmad Lutfi menyebut sekitar 93.000 titik jalan berlubang di ruas jalan provinsi di Jawa Tengah sudah ditangani menjelang mudik lebaran 2026. Saat ini tersisa sekitar 1.200 titik yang masih dalam proses perbaikan dan ditargetkan selesai sebelum H-7 lebaran. Nah, sudah nemu perbedaan antara Ahmad Lutfi dan KDM itu apa? Ahmad Lutfi ketika akan menghadapi mudik lebaran, dia sibuk untuk menambal jalan. Sedangkan Kang Deddy Mulyadi menghadapi arus mudik lebaran, dia keliling Jawa Barat mau motoran, memastikan jalan Provinsi Jawa Barat teh geus leucir apa acan. Ketika ditemukan jalan yang masih rusak, Kang Deddy Mulyadi langsung gercep minta Dinas PU untuk segera merekonstruksi jalan tersebut, bukan hanya sekedar menambal. Jadi di mata KDM nya jalan mulus teh jalan anu geus leucir, anu layak dilintasi oleh kendaraan. Lamun misalkan ningali jalan pinuh tambalan, atuh udah ibarat orang ningali kulit ya pinuh hapur. Totol Hasan bin Ma'un. Gubernur Jateng naikin pajak. Hasil dari naikin pajak, alhamdulillah buat warga Jawa Tengah, sekarang jalannya bisa ditambal. Ya, ini Gubernur Jabar diskon 10% ba'da lebaran. Warga Jabar bukannya kehabisan uang, malah berbondong-bondong bayar pajak. Dan hasil dari pembayaran pajak masyarakat Jabar, hasilnya tuh salam warga jaga desa. Itu kan kemarin ada sempat komplain terkait kondisi jalan yang masih banyak gelap untuk penerangan jalan yang Itu kapan? Yang komplain siapa? Warga mana? Warga yang mudik. Silahkan yang komplain kepada channel yang jelas. Dinas kita bisa, PUPR kita bisa, lapor grup bisa, online teleponnya ada. Komplainnya jangan ke media sosial, tapi langsung kita pasti akan kita tanggung. Kemarin besok ada bilang 19.000 lampu jalan tuh. Oh, nanti berproses. Proses
tanyakan ke DAC, dinas kita yang nangani. Kita melakukan halal bihalal, bukan open house. Saya ulangi, halal bihalal untuk menyamakan persepsi. Kemudian yang kedua bersilaturahmi, dan yang ketiga adalah membuat spirit kita untuk memberikan pelayanan khususnya di provinsi maupun 35 kabupaten kota yang jalan. Tradisi ini kita uri-uri untuk apa? Untuk melakukan sinergitas antara para OPD, dinas kita, asisten kita dengan seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Intinya gitu. Selama kemarin masa mudik lebaran ada evaluasi atau evaluasi kita positif ya. Artinya positif begini, dari segi infrastruktur kita semuanya terjamin, tidak ada public komplain terkait dengan jalan. Kemudian yang kedua, tidak ada kemacetan yang fluktuatif. Padahal di Jawa Tengah menjadi sentralnya mudik, hampir 17,7 juta masyarakat mudik ke tempat kita. Kalau jumlah kendaraan hampir 1.876.000 kendaraan, artinya sudah melintasi provinsi Jawa Tengah. Kemudian dari segi kebutuhan bahan pokok penting masyarakat, tidak ada kelangkaan maupun tidak ada ketersediaan yang tersendat dan terjangkau semua oleh masyarakat. Ini berkat kolaborasi dari kita maupun dinas serta kabupaten kota untuk melakukan intervensi bahan pokok penting di masyarakat. Dan yang ketiga, tidak ada laka lantas yang menonjol di wilayah kita. Mudah-mudahan inflasi bisa kita tekan oleh adanya masyarakat kita yang mudik dan nanti akan balik karena mereka akan membelanjakan. Dan Provinsi Jawa Tengah tinggal diam. Dari mulai mudik kemarin sudah kita siapkan hampir 325 bis, kemudian 19 kereta api gratis. Kalau dihitung hampir 18.000 masyarakat kita mudik, dan balik nanti besok minggu kita berangkatkan di stasiun ulangi di Asrama Haji Dono Yugan untuk masyarakat kita pekerja informal untuk berangkat besar. Dan mereka adalah warga Jawa Tengah. Pekerja informal masih menjadi prioritas utama untuk kita upayakan. Pak Lutfi, yang niki jaremu H-7 Jawa Tengah bebas lubang. Iya anjan bebas lubang, tapi kok tambal kericak ini anggur Pak, orang mau aspal. Apa iki H-4 atau bolong kabeh koyo ngene ya Pak. Amen kowe iki Pak. Tekan bupati-pati apa doae ora tau medun iki terae kok. PLT-ne iki mbah kerjane apa? Kita beri tanda dulu HMPH WK biar tidak ada orang yang terjatuh karena tidak mengetahui jikalau ini lubang. Kita beri garis putih HMPH. Semoga pengguna jalan lewat dengan aman melihat garis putih ini bahwa di depannya itu lubang, karena pejabatnya matanya picak tidak tahu lubang. WK Ya, nek Pak Bupati ditanggepi ya nanti kita laksanakan. Nek Pak Gubernur bodo amat. Pak Lurah. Siap. Terus Pak, mundur Pak. Kamu dari mana? Dari mana? Belanja, Bu. Berapa kilo? Beli. Berapa?
Mas hati-hati pelan-pelan saya bukan. Pak lebih ya ini mana Forkomindanya? Nanti Pak Lutfi bisa disampaikan terkait pantauan harga dan Ini acara apa yuk? Pak Gubernur Dugi, gak teko. Dugi, Pak Bupati ya Dugi. Ngecek rego bodo. Belanja ora? Belanjane neng wae pedagang-pedagang kecil. Ngewae-wae wong-wong sing Pak Gendong gitu. Sempat berkomunikasi gak yuk? Ya komunikasi no. Apa? Ngobrolnya apa? Ya tentang apa kuwi neng Sragen ki kepiye? Jalannya rusak, pasare rusak. Disampaikan ke Pak Gubernur langsung? Sing Pak Bupati nih, Pak Gubernurnya gak iso ngomong. Terus tanggapannya piye? Ya nek Pak Bupati ditanggepi ya nanti kita laksanakan. Nah Pak Gubernur bodo amat. Wes ngono ah. Wes. Iya jangan roh. Buat tanggap banget. Begitulah teman-teman tanggapan dari warga Jawa Tengah teman-teman ya. Kita juga bisa melihat bagaimana dalam wawancaranya Bapak Ahmad Lutfi memang menyebutkan jalan yang berlubang sebanyak 92.000 yang ada di Pemprov Jawa Tengah itu telah diperbaiki teman-teman. Tetapi masih banyak tentunya di Jawa Tengah ya ribuan jalan yang berlubang itu yang kemudian ini menjadi keluhan masyarakat di sana setiap hari karena mereka itu melalui jalan-jalan itu karena ya mengganggu aktivitas keseharian teman-teman ya. Dan apa yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Lutfi selama ini, selama menjabat 1,5 tahun ini ya teman-teman, itu sangat jauh dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Kang Deddy Mulyadi teman-teman ya. Karena Kang Deddy Mulyadi sangat punya keprihatinan khusus, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Jawa Barat teman-teman ya. Tetapi faktanya memang Bapak Ahmad Lutfi ini senang menyindir Kang Deddy Mulyadi, bahkan dalam videonya yang viral kemarin ya Bapak Ahmad Lutfi dalam pidatonya itu menyebut Gubernur Gondeng yang disinyalir itu sebetulnya menyindir Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Gubernur Gondeng kencing di pinggir jalan bagi orang yang suka mah itu akan menganggap bahwa gubernur yang merakyat teman-teman. Itu kan walaupun tidak menyebutkan nama Kang Deddy Mulyadi secara spesifik ya, tapi kita bisa memahami, akal kita tidak sulit untuk menafsirkan bahwa sindiran itu memang ditujukan untuk Kang Deddy Mulyadi teman-teman ya. Apalagi dalam video dulunya dia menyebutkan halo guys gitu ya. Ya nggak usah disorot kameranya. Ya kita kan semua tahu bahwa gubernur yang memang sering bertemu dengan rakyat miskin, sering disorot kamera atau yang sering disebut sebagai gubernur konten itu ya Kang Deddy Mulyadi itu. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kemudian Bapak Ahmad Lutfi ini sanggup melakukan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi? Itu saja minimalnya ya. Melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam hal ini adalah memperbaiki infrastruktur gitu loh. Jangan cuma ditambal gitu ya. Kalau ditambal apatah lagi kualitas tambalannya jelek ya maka yang terjadi hanya akan membuang-buang anggaran. Ya kan? Nanti rusak lagi. Harusnya memang dirombak, diperbaiki benar-benar mulus seperti yang ada di Jawa Barat gitu loh. Pajak dinaikkan gitu loh, tetapi jalannya buruk, kualitas jalannya buruk gitu loh. Bahkan ada slogan yang sangat viral itu, telat bayar pajak di dendo, jalan rusak di Jarno. Ini kan sebetulnya menjadi isu yang harusnya menjadi prioritas bagi Ahmad Lutfi sebagai gubernur gitu. Masa hanya bisa menaikkan opsen pajak tetapi menyelesaikan persoalan infrastruktur tidak bisa gitu loh. Sedangkan di Jawa Barat justru sebaliknya, tidak ada kenaikan opsen pajak sama sekali tetapi pembangunannya habis-habisan, tetapi pembangunnya sangat baik itu, sangat cepat gitu ya teman-teman ya. Ya mungkin itu saja dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.